Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai instalasi listrik dengan menggunakan busbar pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik di kompetensi keahlian teknik tenaga listrikan di Bandung tahun pelajaran 2020. Sebelumnya perkenalkan nama Rohmat NIP 11008-2006-04 dengan pengalaman ada 3C di unit kerja data Bandung. Ini contoh gambaran dari busbar atau rel. Kan bisa kita lihat bentuknya yang rapi, kemudian juga nanti kita akan bahas dari definisi busbar atau rel, bahwa busbar merupakan konduktor yang terbuat dari plat tembaga atau aluminium. Umumnya benda ini memiliki bentuk persegi panjang atau tabung dengan tingkat ketebalan berbeda-beda. Busbar sendiri berguna sebagai penghantar energi listrik sekaligus mengatur sistem masukan dan keluaran dari panel listrik. Fungsi busbar dalam panel listrik akan mendistribusi listrik mulai dari feeder, incomer, dan komponen listrik. Efektivitas penggunaan busbar sebagai penghantar arus memang tidak diragukan lagi. Busbar mudah disesuaikan bila terjadi perubahan beban tanpa harus memotong atau menyambung kabel pada listrik. Untuk menghubungkan kabel dan busbar sendiri dapat diperantarai dengan lugs kabel. Lugs merupakan komponen yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang berfungsi sebagai pengait yang nantinya dikunci dengan baut. Dalam menentukan semua komponen listrik tidak sembarangan. Salah satunya adalah memakai kabel yang telah memiliki NRP atau nomor registrasi produk sebagai standar aman. Nah, apa itu perbedaan busbar dan kabel? Busbar adalah sebuah batang tembaga masif single solid conductor. Sementara kabel adalah penghantar listrik yang terbungkus bahan isolasi yang terpisah satu sama lainnya, kemudian bersama-sama terbungkus isolasi atau multi-contour kabel. Perbedaan busbar dan kabel hanya di bagian pelindungnya. Jika busbar logam telanjang, sedangkan kabel ada isolasi pelindungnya. Nah, bagaimana aplikasi busbar itu sendiri? Busbar biasa diaplikasikan sebagai penghantar DGI atau gardu induk dengan tegangan dan arus yang tinggi. Komponen pendukung busbar di dalam panel sebagai berikut, di antaranya circuit breaker, mur starter, fuse, dan banyak ya. Sementara kalau material busbar itu ada beberapa yang harus diperhatikan berkaitan dengan sifat dasar penghantar listrik, di antaranya daya hantar listrik, macam-macam bahan busbar sebagai penghantar, bentuk kawat penghantar jaringan, rugi tegangan, dan kemampuan hantar arus. Nah, bagaimana cara memilih busbar untuk panel listrik? Dalam kondisi tertentu, busbar membutuhkan pelindung jika digunakan pada area terbuka. Hal ini demi menghindari korsleting jika ada benda logam yang jatuh menimpa busbar positif maupun negatif. Resiko lain yang mungkin terjadi adalah menghindari orang menyentuh busbar secara tidak sengaja. Untuk menentukan ukuran busbar yang tepat pada sebuah panel listrik, sebaiknya perhatikan beberapa hal. 1. Pertimbangkan dimensi busbar untuk kondisi normal operasi. Yang kedua, mengetahui tegangan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, tipe dan ukuran penampang busbar dipilih berdasarkan arus yang akan mengalir. Busbar menjadi komponen alternatif dan pendistribusian listrik. Bentuknya yang rapi dan tersusun sebagai konduktor busbar dapat digunakan secara bersamaan dengan kabel sebagai penghantar listrik. Kelebihan main busbar ialah dapat mengatasi kondisi suhu panas berlebih saat dilewati arus listrik yang besar. Nah, untuk instalasi busbar di GI, bahwa GI itu fungsi utamanya pertama mentransformasikan daya listrik. Yang kedua untuk pengukuran, pengawasan operasi, dan pengamanan sistem tenaga listrik. Yang ketiga, pengaturan beban ke GI lain melalui tegangan tinggi atau menengah. Yang keempat, sebagai sarana telekomunikasi. Nah, sementara macam-macam busbar itu sendiri yang digunakan di GI umumnya berpenampang persegi atau rektangular, atau bulat atau sirkular dengan inti pejal atau berlubang. Busbar hollow digunakan pada GI sutet atau EAV untuk mengurangi efek corona. Nah, ini gambaran dari beberapa macam-macam
busbar. Ini gambaran busbar tunggal pada pusat listrik. Kemudian yang kedua, rel dengan 1 PMT atau pemutus. Ini gambaran rel ganda dengan 2 PMT. Kemudian rel dengan PMT 1,5. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.